Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dada Ken Arok berdesir, manakala mengenang betapa dahsyatnya pengaruh kekuatan yang memancar dari petis Ken Dedes, manakala anak empu Purwa Surya Suci dari Panawijan itu sedang guncang hatinya. Ken Arok lebih berdesir lagi, mengenang betapa muncul wajah lain yang lamat-lamat dari wajah Ken Dedes. Wajah seorang perempuan yang cantik jelita, Maharani Sri Sanjayawarsa. Ken Arok tidak bisa membantah kebenaran dari apa yang dikatakan oleh sang panembahan Dwipayana, bahwa Ken Dedes membawa pertanda takdir. Ken Dedes yang akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, bukan Ken Umang. Namun tetap saja Baginda sulit menerima kenyataan itu. Seyogianya menjadi pertimbangan anak Mas Baginda. Pertanda itu sudah jelas. Tuan Putri Ken Dedes bukan wanita lumrah, akan tetapi seorang wanita yang pinilih. Aku memang melihat kenyataan itu, akan tetapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Sabda Pandita Ratu atau Sabda Brahmana Raja adalah ucapan yang dikeluarkan oleh seorang raja yang mempunyai bobot sebagai undang-undang, yang sebenarnya tabu jika harus dijilat kembali. Hamba sekedar mengingatkan agar jangan sampai anak Mas tergelincir pada hal itu. Oh, terserahlah. Terserah apapun yang akan terjadi nanti. Urusanku sekarang adalah membawa Pangeran Pati. Persoalan telah bergeser, anak Mas. Yang perlu mendapat perhatian saat ini bukan Pangeran Pati, akan tetapi Tuan Putri Ken Dedes. Bagaimana usaha melunakkan hati Tuan Putri yang bersikeras kembali ke Panawijan itu? Panembahan akan berkeras mempertahankan Pangeran Pati. Hamba Tuanku Baginda, hamba terpaksa melakukannya justru karena hamba bermaksud membantu Tuanku yang hamba cemaskan sewaktu-waktu akan tergelincir. Untuk sementara waktu, biarlah Pangeran Pati Anusapati berada di sini, di bawah asuhan hamba. Kelak, Pangeran Pati akan kembali ke istana jika keadaan telah memungkinkan. Panembahan. Sebenarnya aku sangat tersinggung oleh tindakan Panembahan itu. Lalu apa yang Panembahan kehendaki? Tujuan apa sebenarnya yang hendak Panembahan raih dari tindakan itu? Sebaiknya hamba berterus terang, Tuanku. Hamba memang berkepentingan dengan Tuanku Anusapati. Kenapa dengan Anusapati? Dari awalnya, hamba memang merasa yakin bahwa Tuan Putri Ken Dedes adalah orang yang pinilih. Hamba merasa yakin dari rahimnya akan lahir bibit raja besar di tanah Jawa ini. Itulah sebabnya hamba ingin mewariskan ilmu-ilmu yang hamba miliki kepada Pangeran Pati. Panembahan ingin mewariskan ilmu kepada anak itu. Hamba, Tuanku. Anusapati masih terlampau bocah untuk menerimanya. Justru karena Tuanku Pangeran Pati Anusapati masih terlampau bocah itulah. Karena dasar-dasar ilmu yang hamba kuasai haruslah diberikan kepada seorang yang masih bayi. Mohon Tuanku memperkenankan. Hamba menjamin dalam setengah tahun mendatang
Pangeran Pati akan kembali ke istana Singasari. Mengapa harus Anusapati? Hamba tuanku. Alasannya telah hamba sampaikan kepada tuanku. Hei, ada apa? Bukankah tadi kita tidak melihat Panembahan itu pergi, meninggalkan padepokan ini, bukan? Iya. Sang Panembahan tadi masuk ke dalam dan tidak keluar lagi, bukan? Iya, kau benar. Tahu-tahu sekarang Panembahan itu datang bersama-sama dengan Baginda. Apa yang telah dilakukan Panembahan itu? Alah, jangan tanya kepadaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja sendiri pada Sang Panembahan atau Sri Baginda. Kamu ini, kalau diajak berbicara. Di bagian dalam dari bangunan induk pendopo padepokan, Panembahan Dwipayana memberi kesempatan kepada Ken Arok dan Ken Dedes untuk berbicara hanya berdua dari hati ke hati. Ken Dedes, aku datang ke padepokan ini untuk menyusulmu. Kau harus kembali ke Singasari. Hamba mohon ampun, tuanku. Hamba telah berketetapan hati untuk tidak kembali ke Singosari. Izinkanlah hamba tetap tinggal di Panawijen. Tidak, Ken Dedes. Itu tidak mungkin. Kau istri seorang raja. Kau permaisuriku. Masa lalumu adalah Panawijen. Namun sekarang kau harus kembali ke Singasari. Ampuni hamba, tuanku. Izinkanlah hamba tidak usah kembali ke Singosari. Izinkanlah hamba bersama putra hamba untuk kembali ke asal hamba. Semula hamba hanya rakyat jelata. Biarkanlah hamba kembali menjadi rakyat jelata, tuanku. Ken Dedes, aku tahu kau sangat kecewa kepadaku. Puncak kekecewaanmu menyebabkan kau tidak mau kembali ke Singasari. Kau seperti tidak percaya lagi kepadaku. Mohon ampun, tuanku. Bukankah istana telah ada Tuan Putri Ken Umang yang akan mendampingi tuanku? Tuanku tidak perlu memikirkan hamba. Tuanku juga tidak perlu memikirkan Anusapati. Bukankah Anusapati bukan anak tuanku? Anusapati adalah anak aku, Tunggul Ametu. Jika aku gila, mungkin akan aku penuhi permintaanmu itu, Ken Dedes. Tetapi aku masih waras. Aku belum gila. Itu sebabnya aku berkeputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kau harus kembali ke istana. Bisa saja aku tidak memikirkan apapun, Ken Dedes. Tetapi bagaimana dengan bayi yang kau kandung itu? Emban tua yang baik hati itu telah datang menghadap kepadaku, memberitahu aku dan memberi nasihat kepadaku, Ken Dedes. Karena itu aku datang menyusulmu adalah karena nasihat dari emban tua yang baik hati itu. Aku minta kembalilah ke Singasari. Yang meminta kali ini bukan aku sebagai rajamu, akan tetapi aku sebagai suamimu. Kembalilah ke Singasari. Meski ditahan dengan sekuat tenaga, air mata itu pun akhirnya bergulir pula, jatuh membasahi pipinya. Ken Dedes menunduk. Meski Putri Panawijen itu menangis, tetapi tidak terdengar sedu-sedannya. Ken Dedes mempusai perutnya. Perut itu telah berisi, namun belum nampak membesar. Kepada seorang emban tua yang baik hati di istana, Ken Dedes pernah menceritakan kehamilannya. Dan rupanya emban tua itu yang telah menyampaikan keadaannya kepada Sri Baginda. Dada Ken Dedes bergetar. Dia merasakan perhatian Ken Arok kepadanya telah berubah. Nampak sekali kecemasan seorang suami yang memikirkan istrinya yang hamil. Bagaimana, Ken Dedes? Kau bersedia kembali ke Singasari, bukan? Bagaimana, nama Baginda? Hamba bermaksud pamit Panembahan. Tuanku Sri Baginda akan kembali. Benar. Bagaimana dengan Tuan Putri Ken Dedes? Ken Dedes bersedia kembali ke Singasari. Aku mengabulkan permintaannya yang untuk beberapa saat ingin tinggal di padepokan ini, juga di Panawijen. Kelak jika Ken Dedes sudah merasa puas dan tenang hatinya,
Ken Dedes akan kembali ke Singasari. Bagaimana dengan Pangeran Pati? Akhirnya aku titipkan Pangeran Pati itu kepada sang Panembahan. Panembahan, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus kembali ke Singasari karena banyak hal yang harus aku kerjakan. Izinkanlah aku minta diri, Panembahan. Silahkan, Sri Baginda. Senopati Panengger. Hamba tuanku. Aku akan meninggalkan padepokan ini kembali ke Singasari. Temani aku sampai di batas padepokan ini. Hamba tuanku. Dua ekor kuda itu berhenti pada jarak yang tidak begitu jauh dari padepokan. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega. Dengan berdebar-debar, Senopati Panengger yang menemani rajanya hingga di batas padepokan itu, menunggu rajanya berbicara. Panengger. Hamba tuanku. Aku perintahkan kepadamu untuk tetap bersama-sama Tuan Putri Ken Dedes yang masih ingin tinggal untuk beberapa saat lamanya di sini. Juga beberapa saat lamanya di Panawijan. Hamba tuanku. Perintah tuanku akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Usahakan agar Tuan Putri kembali ke Singasari. Semakin cepat semakin baik. Ampun tuanku. Akan tetapi bagaimana dengan sikap Tuan Putri tuanku? Ken Dedes akan kembali ke Singasari. Tetapi Ken Dedes meminta waktu. Lalu bagaimana dengan Pangeran Pati Anusapati tuanku? Jangan pikirkan Anusapati. Sudahlah Panengger. Aku melanjutkan perjalanan. Hamba tuanku. Hea. Senopati Panengger memandang rajanya berpacu membelah malam. Kuda Baginda yang berwarna putih bergerak cepat bagaikan bayangan setan. Senopati Panengger mengangguk-anggukan kepala. Senopati muda usia itu memutar kudanya ke arah padepokan Dandang Gandaga. Ayo, kembali ke padepokan. Pelan-pelan saja, jangan kencang. Maka hari pun telah lewat. 4 hari kemudian Ken Dedes menyudahi kerinduannya kepada Anusapati untuk kembali ke Panawijan. Ken Dedes mendekap Anusapati dengan linangan air mata menjelang perpisahannya dengan bayi itu. Seisi padepokan melambaikan tangan memberikan ucapan selamat jalan kepada rombongan yang dipimpin oleh Senopati Panengger meninggalkan padepokan Dandang Gandaga di Gunung Gangsir. Matahari pagi bersinar cerah, membuat para pengawal berkuda dengan wajah yang bersinar pula. Tidak terasa, waktu merambat siang. Senopati Panengger berdebar-debar, manakala merasa semakin dekat dengan sebuah rumah, di mana di sana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan seorang gadis jelita, Woro Prihatin, yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Senopati Panengger berkeinginan sekali untuk singgah dan mengetahui keadaan rumah itu. Dan pucuk dicinta, ternyata ulam pun tiba. Saiskrita. Hamba Tuan Putri. Apakah kita sudah dekat dengan rumah Ki Pandewikan? Hamba Tuan Putri. Sebentar lagi Tuan Putri akan melewatinya. Katakan kepada Senopati Panengger, aku ingin singgah di rumah Ki Pandewikan. Hamba Tuan Putri. Dengan setengah berteriak, sais kereta yang ditunggangi oleh Ken Dedes itu
memberitahu Senopati Panengger. Senopati itu merasa senang karena perintah Ken Dedes itu sesuai dengan isi hatinya. Dan tidak berapa lama kemudian, Senopati Panengger mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Nampaknya Ki Pandewikan tidak berada di rumahnya, Tuan Putri. Tidak di rumah? Hamba, Tuan Putri. Kemana? Tentu tidak ada di antara kami semua yang mengetahuinya, Tuan Putri. Apa yang dilakukan Senopati Panengger itu? Dia sedang memeriksa rumah itu, Tuan Putri. Semuanya menunggu Senopati Panengger yang mengelilingi rumah dengan ditemani prajurit Tamtama Wirawatang. Pada umumnya, para prajurit itu kembali tercekam oleh kenyataan yang pernah mengejutkan beberapa malam sebelumnya, bahwa ternyata Ki Pandewikan yang telah berbaik hati memberi tumpangan menginap di kala hari hujan deras itu ternyata adalah Kertajaya, mantan Raja Kediri yang telah digulingkan kekuasaannya oleh Ken Arok. Dan anak gadisnya yang bernama Woro Prihatin ternyata adalah Sekar Kedaton. Bagaimana Senopati Panengger? Tidak ada siapapun di rumah ini, Tuan Putri. Kemanakah kira-kira Sri Baginda Kertajaya itu? Nampaknya memang sengaja menghindar, Tuan Putri. Mengapa? Mengapa beliau harus menghindar, Senopati? Mungkin karena Tuanku Kertajaya menyadari jati dirinya telah diketahui. Itulah sebabnya Tuanku Kertajaya menghindar, Tuan Putri. Mengapa harus menghindar? Bukankah kita tak bermaksud buruk secuil pun terhadap Tuanku Kertajaya? Barangkali Tuanku Kertajaya tidak menghendaki pada akhirnya keberadaannya di tempat ini sampai terdengar oleh Sri Baginda. Ya. Bagaimanakah kira-kira sikap Baginda jika mengetahui hal ini, Senopati Panengger? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Sikap Baginda sulit untuk ditebak. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, Tuan Putri. Semuanya sudah siap? Siap! Kita lanjutkan perjalanan. Sejak kapan kau lakukan? Sejak tuanku berangkat menyusul istri tuanku. Lalu apa artinya? Apa maksudmu? Bukankah yang kau perbuat itu adalah sebuah bentuk pemberontakanmu terhadapku? Kau tidak sedang tirakat, berprihatin untuk kemuliaan anakmu yang kelak akan lahir. Akan tetapi yang kau lakukan itu mogok makan. Kau sedang melakukan mogok makan. Hamba tidak merasakan demikian, tuanku. Sial. Mungkin hamba memang perempuan sial, tuanku. Ken Umang, jangan kau berbuat dan bersikap bodoh seperti itu. Kau sedang hamil. 3 hari kau tidak mau makan dan minum. Kau sadar apa pengaruhnya terhadap bayi yang kau lahirkan? Kau sadari itu? Emban! Hamba tuanku. Siapkan makanan. Layani tuan putrimu itu makan. Cepat! Hamba tuanku. Dengan tergopoh-gopoh, emban itu melaksanakan perintah Ken Arok. Dan tidak berapa lama kemudian, emban telah menghadap lagi dengan membawa nampan berisi makanan dengan lauk pauknya. Emban itu kemudian justru kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Nampan berisi makanan itu diletakkan di atas meja, dan emban itu menyembah dan menunduk. Makan! Tidak, tuanku. Makan! Tidak, tuanku. Apa perlu dipaksa? Apa harus emban yang menyuapimu? Ayo makan. Tidak, tuanku. Umang, kalau kau melakukan puasa pati geni, tidak mau makan dan minum dilandasi niat untuk prihatin, mungkin aku senang. Meskipun tentu aku akan tetap mencegah, karena kau hamil. Bayi di dalam kandunganmu itu membutuhkan makanan. Tetapi yang kau lakukan kali ini,
Kau tidak mau makan dan minum adalah sebagai pelampiasan rasa tidak senangmu dengan apa yang telah aku lakukan. Tuanku tidak perlu memikirkan hamba. Lebih baik Tuanku memikirkan istri tua Tuanku itu. Kau istriku. Ken Dedes juga istriku. Aku harus memperhatikan kedua-duanya. Kau terlampau serakah, Ken Umang, karena kau berusaha menguasaiku. Ken Dedes hamil. Ken Dedes juga membutuhkan perhatian. Itulah sebabnya aku segera menyusul ke Panawijen agar ia kembali ke Keputren Singasari. Mengapa melihat apa yang aku lakukan itu kau merasa jengkel, Ken Umang? Makan. Makan! Makan nasi itu, Ken Umang. Ayo dimakan. Kejengkelan Sri Baginda melihat ulah Ken Umang nyaris tak tertahankan. Namun kemarahannya itu meletup. Ken Umang merasa amat sakit hatinya karena dibentak oleh suaminya. Ken Umang menunduk. Perempuan itu menggigit bibir, berusaha untuk menguasai kekecewaan hatinya. Juga sakit yang menghunjam dalam relung hatinya. Namun rupanya sebuah takdir telah berbicara. Umang. Ken Umang. Mati aku. Aduh, mati aku. Umang. Dewa. Mati aku. Mati aku. Ken Umang. Ya, aku. Bagaimana? Tuanku, barangkali Tuan Putri akan melahirkan, Tuanku. Kaputren Ken Umang menjadi gempar. Ken Umang segera digotong ke dalam wisma, dibaringkan di atas pembaringan. Ken Arok berjalan hilir mudik dengan gelisahnya di depan bangsal. Di dalam hati, Raja Singasari itu merasa menyesal telah membentak-bentak Ken Umang yang kemudian menjadi penyebab istrinya itu bagai dirangsang untuk segera melahirkan bayinya. Padahal dalam hitungan waktu, Ken Umang belum waktunya melahirkan. Waktu yang terus bergulir terasa sangat lama, membuat Ken Arok semakin gelisah. Keringat mengembun di keningnya. Empan yang semula disuruh mengambil makanan untuk Ken Umang nampak melintas, dan empan itu kemudian dipanggilnya. Bagaimana? Apakah Tuan Putri akan melahirkan? Hamba, Tuanku, nampaknya demikian. Dewa. Ampun, Tuanku. Hamba harus menyiapkan air. Tunggu, bagaimana dengan dukun? Apakah sudah ada? Sudah, Tuanku. 2 orang dukun yang paling berpengalaman di Tumapel. Ampun, Tuanku. Maksud hamba di Singasari telah dipanggil untuk membantu persalinan Tuan Putri. Baiklah, pergilah. Ken Arok menjadi semakin gelisah. Dari bilik di mana Ken Umang berada, terdengar suaranya yang menjerit-jerit kesakitan. Dalam gelisahnya, di luar sadarnya, Ken Arok sampai menjambak-jambak rambutnya sendiri. Matanya ada kalanya jelalatan, ada kalanya menggeram mengatupkan rahang. Waktu berlalu, Emban kembali melintas. Hei, Emban, kemari! Hamba, Tuanku. Aneh sekali Baginda itu. Baginda menyalahkan Mbah Dukun karena bayinya belum lahir. Arep dibetot opo piye bayine. Demikianlah terjadi ketegangan yang luar biasa di Keputren yang didiami oleh Ken Umang.
Namun justru karena yang akan melahirkan adalah Ken Umang, istri Baginda Singasari, membuat keringat dukun itu terperas sebesar butiran-butiran jagung. Aduh, perutku sakit. Mati aku. Mati aku. Dewa Batara Agung. Bagaimana ini? Sakitnya seperti ini. Kapok aku. Aku kapok. Aku tidak mau hamil lagi. Aku kapok. Aku kapok. Bayinya tidak mau keluar. Apa ada syarat yang kurang? Apa menurutmu syarat yang kurang? Mari kita renungkan. Syarat apa yang kurang yang menyebabkan bayi itu tidak mau lahir? Yu, ini hari apa? Respati. Respati Sengara. Respati Sengara? Iya. Gawat. Wah, gawat. Sebuah nogodino yang tidak baik. Tidak baik. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya.